올인해 주시오. Halo Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan saya Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. My dears, episode 9 kelanjutan episode sebelumnya. Saat Jang Yun diinterogasi oleh Kaisar Khan. Ternyata Riang Em sebelumnya telah meminta pengampunan terus-menerus untuk kakaknya Jang Yun. Riang Em sangat peduli dan sayang sama Jang Yun. Apapun akan dilakukan olehnya. Dan Kaisar Khan berkata kalau Jang Yun mata-mata kompeten. Jarang Joseon mempunyai mata-mata kompeten. Kaisar Khan menawarkan kenapa Jang Yun untuk tidak ikut saya saja bekerja menjadi mata-mata ganda. 차오연도 만주 주아들로. Dan untuk pengampunan hukuman kamu, saya ingin kamu bertugas untuk menangkap para tahanan Joseon yang melarikan diri. Dan akhirnya Jang Yun tidak punya pilihan lain guys selain menyetujuinya. Dan akhirnya Jang Yun dilepaskan, tidak jadi dihukum. Lalu Jang Yun pulang, bertemu Riang Em dan berterima kasih kepada Riang Em dan memeluk Riang Em. Jang Yun sangat lelah keluar dari penjara. Riang Em menyuruhnya untuk mandi dan istirahat. Selagi Jang Yun tidur, Riang Em tidur di tangannya Jang Yun. Dia tidak mau berpisah dengan kakaknya. Terharu banget ya Riang Em. Adegan berpindah ke Gilche. Gilche sekarang selain sedih memikirkan Jang Yun, dia juga harus tetap bertahan hidup untuk menghidupi keluarganya. Semua barang-barang sudah dijual. Mereka akhirnya kelaparan karena tidak ada makanan sama sekali. Lalu Gilche berpikir terus bagaimana caranya bisa bertahan hidup sambil menghasilkan uang. Lalu ia mengingat-ingat Jang Yun. Jang Yun pernah memberitahu dia bagaimana cara berjualan dan berbisnis sehingga membuat Gilche mempunyai ide. 물론 작은 노력은 해야겠지만. Idenya adalah Gilche meminjam bengkel milik komandan kerajaan Guwonmo yang sudah tidak terpakai beserta pegawainya. Lalu Gilche memulai bisnisnya dengan menjual kain, pemberian kerajaan. Kain itu adalah imbalan telah menyelamatkan anak Pangeran Mahkota. Lalu Gilche menukar kain tersebut ke orang-orang yang mempunyai koin lama yang sudah tidak terpakai. Semua koin itu dikumpulkan Gilche lalu dibuat untuk membuat sebuah piring perunggu yang biasa dipakai oleh para bangsawan untuk acara-acara tertentu. Apabila sudah menjadi mangkuk perunggu, harganya menjadi sangat mahal. Pertama-tama mereka meragukan kemampuan Gilche, tapi setelah Gilche memberikan bukti bahwa ucapannya benar, mereka baru percaya dengan ucapannya dan kepintarannya, dan kemudian bisnisnya semuanya berjalan lancar. Lalu Gilche bekerja sama dengan para pegawai komandan dan semua pegawai mengikuti semua instruksi Gilche. Dan mangkuk perunggunya itu jadi dan semuanya senang dan terharu melihat mangkuk perunggunya sangat bagus dan mengkilap sekali. Kemudian Gilche mulai menjualnya ke para bangsawan dan gadis di Sejong. Akhirnya Gilche menghasilkan uang. Gilche di sini dia bekerja keras dari putri bangsawan karena perang menjadi tidak punya apa-apa. Dia mulai lagi dari nol. Tapi karena kepintarannya dan kerja kerasnya sekarang bisa menghasilkan uang. Dan Gilche mampu menafkahi semua keluarganya termasuk keluarga Ene. Dan juga semua pegawai. Di sini juga kelihatan kalau Gilche bertanggung jawab dan sayang sekali sama keluarganya. Dia rela kotor-kotoran dan pergi ke Sejong untuk berjualan barang-barang. Tapi Gilche tidak peduli dengan semua omongan orang lain, dia tetap berusaha. Sampai-sampai akhirnya komandan kerajaan ini tertarik kepada Gilche karena Gilche sering makan bersama dan kemana-mana berdua. Akhirnya mereka digosipkan pacaran. Adegan berpindah ke Jang Yun. Jang Yun ditugaskan menangkap tahanan Joseon yang melarikan diri di padang besar. Jang Yun, Riang Em, dan Gujam mereka sedang memburu para tahanan. Ternyata di padang itu bukannya hanya mereka yang berburu, ada juga sekelompok yang berburu menggunakan baju warna hijau.
dan hanya saja wajah mereka ditutupi oleh cadar, jadi wajah mereka tidak terlihat. 어디 할 짓이 없어서 쳤던 놈들이랑 같이. Nah guys, inilah saat pertama kali Jang Yun bertemu dengan sosok wanita bercadar. Sepertinya jago memanah dan bela diri. Wanita ini akan muncul lagi di episode 10 dan season 2 ya. Guys, siapakah wanita ini belum tahu, saksikan saja terus kelanjutannya. Adegan berpindah ke Ene dan Gilce. Setelah keadaan perekonomian membaik, Ene meminta tolong kepada pejabat lama untuk membantu Yunjun keluar dari penjara. 난리 중에 은혜 아버지는 돌아가시고 Setelah dibantu, Yunjun tetap tidak mau dikeluarkan oleh bantuan pejabat itu. Yunjun tetap pada keyakinannya kalau dia menolak ke King adalah keputusan yang benar. Menurut dia, melakukan ini semua karena kesetiaannya kepada Baginda Raja. Akhirnya yang bisa mengeluarkannya adalah petisi dari cendekiawan-cendekiawan lainnya dari beberapa provinsi yang dikirim untuk Raja. Dan akhirnya Raja menyetujuinya dan keluarlah Yunjun dari penjara kembali ke Ene. Kemudian keluarga kembali berkumpul dan perekonomian Gilce membaik berkat kerja keras Gilce. Lalu pada saat makan bersama dengan komandan kerajaan Gowonmu, komandan tersebut memberanikan diri untuk melamar Gilce guys. Tentu saja Gilce langsung menolaknya. 지금은 어디서 어찌 살고 있는지. Lalu di Simyang sendiri, karena keadaan telah membaik berkat Jang Yun yang sudah banyak berkontribusi kepada Jin, dan pangeran juga bisa diajak kerjasama. Kemudian pangeran diizinkan untuk mengunjungi ayahnya Baginda Raja ke Joseon. Dengan kata lain, Jang Yun juga ikut pulang ke Joseon. Sebelum pulang ke Joseon, Jang Yun meminta Yang untuk menemui Gilce lebih dahulu untuk mengatakan kalau Jang Yun akan kembali. 기친 왕자한테 이 이정현이 온다고 좀 전해줘. Sedangkan Jang Yun sendiri tidak tahu menahu sama sekali kalau Gilce telah menganggapnya sudah tiada. Lalu rombongan kerajaan yang membawa pangeran dan juga Jang Yun akhirnya pulang ke Joseon. Jang Yun membawa banyak sepatu pesanan Gilce bercorak bunga. Jang Yun sangat bahagia bisa pulang. Adegan berpindah ke Gilce. Gilce sedang bercermin di rumahnya. Lalu Gilce berkata, "Tolong jangan datang lagi. Aku berencana untuk mencoba semua jenis makanan lezat dan melakukan perjalanan ke seluruh penjuru negeri sampai aku berusia 100 tahun. 조선벌도 좋은 구경 다 하며 천수를 누리다 갈 생각이니." Lain kali di masa depan mari kita bertemu lagi. Mata Gilce berkaca-kaca menahan tangis. Mungkin ini semua perkataannya ditujukan ke Jang Yun ya. Lalu Gujam dan Jang Yun berjalan kaki mencari alamat rumahnya Gilce. Gujam bertanya, "Tuan muda, apakah dia sudah menikah?" Tidak mungkin. Kalau menikah mungkin saja dengan Yunjun, tapi kalau menikah dengan laki-laki lain sepertinya tidak ya. Gujam, menurutmu kalau Gilce tahu aku sudah pulang, pasti dia akan berlari kepadaku. Dan Gujam tidak bereaksi, hanya diam saja. Lalu tiba-tiba di depan mereka ada penjual barang yang menawarkan hadiah pengantin, berhenti di sebuah rumah. Dan kemudian Nyonya Bangdu keluar. Tentu saja Gujam mengenalinya dan berkata, "Tuan muda, itu kan Nyonya Bangdu." Lalu Jang Yun melihatnya juga. Nyonya Bangdu berkata ke penjual, "Ayolah masuk ke dalam." Penjual berkata, "Aku tidak masuk ke dalam, pengantinnya saja yang keluar." Lalu ada seorang wanita menjawab, "Pengantin wanitanya ada di sini dan itu adalah Gilce," sambil berjalan keluar. Dan sontak Jang Yun kaget guys. Pada saat Bangdu berkata, "Kenapa pengantin keluar rumah?" 새색 씨가 어딜 나와요? Lalu Gujam memanggil Jong Jong. Dan akhirnya guys, mereka bertemu dan mereka saling memandang. Gilce juga kaget. Di sini mereka hanya saling memandang dan tidak bisa berkata apa-apa. Yang jelas sih dua-duanya kaget. Dan mungkin mereka dua-duanya merasa sakit hatinya.
Sedangkan Jang Yun matanya berkaca-kaca. Nah guys, sekian episode 9, ditunggu episode terakhirnya ya. Terima kasih.